Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Maret. Diberikan satu subtema yang luar biasa, Big Heart. Hati yang besar, jiwa yang besar. Saudara, setiap kita punya size yang berbeda-beda ya. Kalau beli baju ukurannya sudah tahu, ada yang extra small, walaupun sudah punya anak tetap extra small ada ya. Ada yang small, medium, large, extra large, wah ada yang double large. Saudara, kalau kita di luar negeri, badan yang gede-gede rasanya langsing ya. Karena di sana waduh 5L pun ada saudara. Tetapi saudara, tubuh yang besar tidak menjamin hati atau jiwa kita besar, betul ya? Nah, saudara, contohnya kalau kita bisa lihat Daud, seorang yang kecil dibandingkan dengan Goliat raksasa itu. Tetapi saudara, Daud punya jiwa yang begitu besar. Mengapa? Karena imannya tertuju kepada Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil tokoh seorang yang bernama Paulus. Saudara, setelah Tuhan Yesus Kristus, saya melihat keteladanan hidup Paulus ini luar biasa. Jika saudara sedang merasa ada rasa letih, rasa lelah dalam kehidupan saudara, khususnya dalam pelayanan, bacalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang yang luar biasa. Hidupnya diubahkan Tuhan 180 derajat setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus. Dulu namanya adalah Saulus, big, hebat, besar sudah ya. Saudara, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus melalui jamahan, sudah ketika dia dalam perjalanan ingin menganiaya, menghancurkan orang-orang Kristen, disitulah dia berjumpa dengan satu pengalaman yang spektakuler. Dia mendengar suara dari langit, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, bingung sekali Saulus, siapa ini yang aku aniaya? Yesus berkata, aku Yesus Kristus kamu aniaya. Saudara, ini mengajarkan kepada kita tubuh Kristus. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Amin. Yesus yang membangun, mendirikan gereja. I will build my church. Itu sebabnya jika ada orang-orang ingin menghancurkan gereja, ingin menghancurkan anggota tubuh Kristus, itu saudara berhadapan dengan siapa? Dengan sang kepalanya, Yesus Kristus sendiri. Dan kita bisa melihat perubahan hidup Rasul Paulus. Dari Saulus, dia mengganti namanya menjadi Paulus yang artinya adalah small, servant, kecil, hamba. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana seorang Paulus memiliki big heart. Saudara, yang pertama adalah bagaimana kebesaran di dalam jiwanya membawa dia mampu melupakan masa lalu. Amin, saudara. Mari kita melihat saudara, ada dua macam masa lalu yang seharusnya kita lupakan. Sehingga benar-benar kita bisa move on. Yang pertama adalah saudara, tidak menyombongkan dalam hal-hal lahiriah. Mari kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Paulus punya 1001 alasan untuk dia menyombongkan hal-hal lahiriah. Dari kesukuannya, saudara, dari kepandaiannya, dari kehebatannya di dalam agamanya, saudara, yang dia anut. Dia sangat gampang sekali untuk menonjolkan kebesaran masa lalunya. Tetapi saudara, bagaimana perjumpaan dengan Kristus membuat Rasul Paulus, seorang yang merasa dirinya percaya diri, saudara, betul-betul dia berkata, semua itu aku anggap sebagai sampah.
Yang dahulu aku anggap sebagai keuntungan, aku anggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Amin. Jadi jangan sampai kita kebalik, saudara. Kita merasa setelah mengenal Kristus, kok saya jadi enggak sekaya dulu. Saya kok jadi dianiaya di rumah. Karena dulu mungkin keluarganya belum Kristen. Lalu kemudian sudah setelah percaya Yesus kok malah disingkirkan. Sudah itu adalah harga yang harus dibayar. Beberapa waktu yang lalu hari Kamis kami mengundang seorang penginjil wanita namanya Sarah Ayu Saifuddin. Dari namanya saudara tahu ya, luar biasa. Waktu masih muda saudara tanpa sengaja di tempat dia tinggal saudara di Bangka. Ya, dia benerin handphone. Ternyata penjual handphonenya ini Kristen. Nah, saudara, apakah saudara sebagai seorang Kristen, saudara memakai semua kesempatan untuk bersaksi atau bergosip? Nah, ini ya. Nah, saudara, ini penjual handphone ini bersaksi mengenai Kristus. Saudara tahu Bangka kan? Nah, tapi enggak takut bersaksi. Apakah saudara ini orang ini nama Sarah, nama tambahan ya setelah dia percaya Yesus? Apakah langsung menerima? Langsung menolak. Tapi saudara penjual handphone ini tidak sakit hati. Dia berkata, kamu tahu enggak? Ada yang namanya ini, kebetulan kenal ini. Dia udah percaya Yesus. Penasaran. Saudara-saudara sekalian, sebab nama orang yang disebut ini punya 3 anak laki. Dikasih nama 1, Khomeini. 2, Saddam Hussein. 3, Muhammad Gaddafi. Jadi tahulah sudah ya kira-kira. Waduh, iya. Nah, berangkat langsung saudara ke Jakarta. Berjumpa di situ dan betul-betul saudara sekalian sampai Ayu ini menerima Yesus. Apakah mudah? Tidak. Langsung sudah ditolak oleh saudaranya, keluarganya. Dia ditekan. Saudara-saudara sekalian, ada banyak dari kita tidak tahan menderita. Ketika kita mengenal Kristus, kita ingin berpaku kepada kebesaran yang ada saudara sekalian di belakang kita. Apakah itu kekayaan? Ya, sehingga ada istilah, itu OKL. Saya juga baru tahu sih, apa sih OKL? Orang kaya lama, Bu. Itu dulu hotel itu tuh punya dia loh. OKL itu 7 keturunan gak habis. Terus emangnya apa saudara? Mau dimakan gedungnya? Nah ya, itu Bu, kalau ini OKB, makanya somse, sombong sekali gitu. Ini orang kaya baru tuh Bu, nah makanya beda jalannya OKL sama OKB. Oh ya, nah, ya. OKL biasanya enggak sombong kalau OKB, nah itu tuh. Wah, sudah banyak kita menyombongkan hal lahiriah apa? Berapa besar rumah kita, berapa banyak kekayaan kita. Tapi ada juga orang-orang menyombongkan hal lahiriah, berapa banyak kepandaian kita, berapa banyak titel yang kita punya, berapa kekuatan yang kita punya, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, pengenalan akan Kristus membuat aku melihat semuanya ini seperti sampah. Seperti kesaksian yang saya dengar dari Ayu ini. Saudara, ketika dia menerima Yesus Kristus, dia dianiaya, ditekan. Dan saudara akhirnya dia dihakimi oleh keluarganya. Lalu kemudian dia disuruh berjumpa dengan salah seorang saudaranya yang punya kedudukan yang sangat kuat sekali. Lalu dipersilahkan untuk minum air putih saudara. Tapi sebelum minum air putihnya gak tahu diapain dulu ya. Lalu dia minum, tapi sebelum minum makanya saudara kita orang Kristen makan, minum, snack, berdoalah. Amin. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kalau makannya sama pelanggan atau orang yang bukan Kristen langsung makan. Ya, apalagi ini musim virus corona nih. Wah ya, saudara makan, minum, snack, paling enggak berdoa. Dalam nama Yesus sucikan, kuduskan. Apa yang dilakukan oleh Ayu ini luar biasa. Dia minum dalam nama Yesus Kristus. Minum. Ditunggu saudara. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Loh kok enggak mati nih. Besoknya saudara jam 10 pagi. Dia mendengar berita bahwa yang memberi minum
mati, saudara. Wah, saudara, dia dari seorang yang dianiaya, semua jadi takut. Waduh, ya, sampai hari ini, saudara-saudara sekalian, evangelis Ayu Saifuddin, hidupnya bersaksi, menjadi berkat. Amin, saudara. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kita, seperti Paulus, dari hal lahiriah dia bisa menyombongkan diri. Tapi dia berkata, aku menganggap sebagai sampah. Pengenalan akan Kristus melebihi segala-galanya. Aku mengarahkan diri kepada satu tujuan. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berapa banyak kita Kristen, tapi selalu bawa-bawa masa lalu. Kamu enggak tahu, aku ini siapa lu? Dirinya aja sendiri tidak tahu, siapa suruh orang lain tahu. Saudara, kalau ada permasalahan, kamu enggak tahu siapa saya. Kamu enggak tahu saya punya perusahaan apa. Ya enggak tahu lah, kamu enggak tahu titel saya apa. Wah, orang seperti ini jiwanya kecil. Amin, saudara. Orang punya jiwa besar, dia mau lupakan masa lalu. Apa yang menjadi kehebatan hal-hal yang lahiriah. Saudara sekalian, seperti Paulus berkata, itu aku anggap rugi, aku anggap sampah. Paulus bukan hanya seorang yang hebat dalam bidang agama yang digelutinya, tapi dia juga orang kaya. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya dia bisa punya warga negara Romawi. Yesus lahir sebagai anak tukang kayu miskin, nggak punya warga negara Roma. Paulus berkata, untuk aku jadi warga negara Roma, aku beli dengan harga yang mahal. Tapi orang ini melupakan masa lalu, hal-hal lahiriah yang begitu hebat. Saudara-saudara sekalian, hal yang kedua, masa lalu yang seharusnya juga kita tidak boleh ingat-ingat, yaitu tidak hidup dalam rasa bersalah. Amin. Rasul Paulus juga bisa punya rasa bersalah loh. Mengapa? Sebab dia dulu adalah seorang yang ganas, seorang yang jahat, seorang pembunuh, penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi saudara, kita bisa melihat jiwanya yang besar. Memampukan dia, saudara, tidak terus-menerus tenggelam, terkubur di dalam rasa bersalah dan merasa tidak layak. Coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Yaitu siapa, saudara? Kristus Yesus. Setiap pagi saya bangun, saya berkata, saya bersyukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara nggak bilang begini, wah hari ini saya nggak bisa bersyukur. Habis debt collector datang. Aduh, saya nggak bisa ngucap syukur, hari ini saya migrain. Itu namanya mengucap syukurnya banyak syarat. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Give thanks in everything. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi nggak mau tahu apapun keadaan, karena disuruh itu kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan Paulus di dalam penjara di kota Roma. Filipi 4 ayat 4 dia berkata, rejoice in the Lord always. Bukan sometimes, bukan kadang-kadang. Mengucap syukur, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara kalau punya anak, menggembirakan saudara, menyukakan hati saudara, biar dia nggak minta macem-macem. Saya yakin orang tua yang benar-benar mengasihi anak, dia ingin menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul nggak?
Daripada saudara punya anak mencucu terus mukanya. Gimana? Tapi kalau satu itu nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kakaknya yang dikasih sudah dibeliin sepatu, adiknya enggak. Dia tetap bersuka cita. Orang tua mana sudah nggak tega. Aduh, ini adik ini luar biasa ya. Nggak iri hati, nggak sirik, nggak mencucu. Nggak apa-apa ma, nggak apa-apa nggak dibelikan. Nanti kalau cie-cie udah nggak cukup kan bisa aku pakai. Waduh. Ini jiwa besar loh, betul? Nah, itu sebabnya sudah sekalian kita mau benar-benar melihat dalam kehidupan ini. Bersyukur, Paulus berkata aku bersyukur dia menguatkan aku karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya mau menjadi orang yang setia, melayani Tuhan, amin. Kalau melayani manusia capek saudara. Orang ngomong gini, aduh kita udah down. Orang ngomong begitu, aduh cek mentolonya. Terus mengasihani diri sendiri. Tapi Paulus berkata apa? Aku mau setia karena dialah yang mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau saudara baca terus ayat 13 dia berkata, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Wah, jadi saudara kalau mau benar-benar Paulus ini disamakan, mungkin bisa disamakan kayak teroris loh. Bunuh ini, bunuh ini, bunuh itu, sembelih itu. Wah, kejam loh, aku ganas sekali. Sampai dia berkata di ayat 15 ini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka semua yang berdosa, aku yang paling berdosa. Wow, saudara pernah ngomong begitu? Atau lebih banyak kita menunjuk, dosa itu ya. Gitu ya. Paulus berkata di antara semua, aku ini yang paling berdosa. Tapi justru karena itulah aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Wow. Amin saudara. Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang memiliki jiwa yang besar bukan saja melupakan keberhasilannya di masa lalu, membuat kita tidak sombong. Amin saudara. Bahwa keberhasilan itu adalah karena anugerah, pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Tapi sebaliknya jika saudara juga punya masa lalu yang kelam, saudara mungkin juga lahir di tengah-tengah keluarga yang broken home, saudara memiliki orang tua yang tidak utuh. Mungkin di sini ada orang tua yang punya anaknya mungkin Down syndrome sehingga malu bawa anaknya. Saudara jangan pernah menyalahkan siapapun. Amin. Saudara dulu anak orang kaya. Aduh sekarang habis bu. Saya ngontrak aja kalau sudah mau habis waktunya. Udah gak punya uang lagi bu. Waduh. Saudara apa saja yang saudara sedang alami hari ini? Mungkin saudara dulu merasa sehat. Sekarang kok aduh sakit semua ya badanku. Bapak ibu saudara. Mari kita belajar untuk memiliki jiwa yang besar. Tidak hidup terus menerus saudara berkeluh kesah dengan apa yang sedang kita alami. Apa yang mungkin saudara hadapi sebagai satu kehancuran, kegagalan. Jika kita mau jujur hidup ini maunya lurus, mulus, sehat terus, panjang umur, bahagia, duitnya datang terus. Maunya gitu ya sudah ya. Tapi kan seperti cuaca musim kita tidak bisa mencegah hujan datang, banjir datang, air bah datang, virus corona datang. Kita nggak bisa mencegah. Sebab firman Tuhan sudah menubuatkan masa akhir bukan datang masa yang semakin baik. Masa yang semakin sulit. Kegagalan, kehancuran, kebangkrutan atau apa saja saudara bisa beri itu label judul. Bisa dianggap nada yang fales dalam kehidupan kita. Saudara saya dulu waktu SMA, saya sempat les vokal. Di salah satu guru vokal yang terbaik
di kota Bandung. Yang juga menjadi guru artis-artis ternama. Saya nggak sebut lah ya, sebab saya nggak dapat saham soalnya. Jadi saya les vokal di situ. Karena saya baru tahu kalau Tuhan juga taruh di dalam diri saya, saudara, satu karunia untuk menyanyi. Saya nggak menyangka karena saya pendiam, pemalu, keluar suara juga cimik-cimik pelan-pelan. Baru tahu bahwa ternyata Tuhan kasih talenta. Jadi saya mau les. Supaya apa? Supaya lebih dilatih. Itu sebabnya sudah telinga saya ya sedikitlah peka. Kalau ada orang yang nyanyinya fales, nging gitu ya rasanya ya. Nah, makanya saudara, singer-singer ini bukan hanya dibutuhkan mau melayani, tapi mau diaudisi. Ya, kadang-kadang semangatnya besar. Bu, katanya cari pelayan, saya lu mau nyanyi, tapi kenapa ditolak? Saya kurang suki ya. Loh, kok ujung-ujungnya suki? No, bukan soal kaya, miskin, berpendidikan, tidak, bukan, audisi. Ya. Jadi do, mi, sol, nah itu enggak fales. Tapi kalau suruh do, mi, sol, ya rata semua. Do, loh kok do. Do, mi, loh kok do, mi sih? Seharusnya kan ada nadanya, ini gak bisa, fales. Kalau Tuhan tuh gak masalah, makanya saudara memuji Tuhan, di hadapan Tuhan biar fales Tuhan selalu terima. Amin. Sebab telinganya Tuhan punya filter. Tuhan bilang, nak nyanyi aja, sebab sefales apapun engkau nyanyi di telingaku, asal engkau menyanyi dengan hati, aku menerimanya. Sayang kita belum punya filter ya. Nah, jadi kalau fales juga walaupun dengan hati, aduh ini kemana ini. Jadi kalau ada singer yang fales, yang kasihan sound systemnya sama sebelah-sebelahnya. Nah, jadi bayangkan saudara, musik juga sama begitu. Bukan hanya bisa, bukan hanya mau, tapi apakah dia diberi kemampuan itu. Nah pada suatu hari, dalam satu konser yang besar sekali, saudara, seorang pemain piano yang sangat terkenal pada waktu itu. Namanya adalah Paderewski. Orang sudah menanti-nanti konser hebat ini. Untuk dia memainkan pianonya. Tapi saudara, sebelum dia datang, tiba-tiba ada anak kecil saudara. Umur kurang lebih 4 tahun. Namanya anak kecil ya, karepe dewek toh. Dia naik ke panggung. Waduh, orang tuanya sudah teriak, nak, udah terlanjur. Naik sudah ke panggung. Lalu apa sudah? Dia duduk di kursi piano. Pianonya siapa? Paderewski. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Waduh, orang langsung ini beli tiket konser begitu mahal. Bukan mau mendengar ini ting tong fales kayak begini nih. Aduh, orang tuanya rasa malu. Waktu dia mau berdiri, Paderewski masuk. Dia juga dengar ting tong. Apa dia marah? Tidak. Saudara, dia bilang sama anak kecil, keep playing. Main aja terus. Lalu Paderewski saudara duduk di sebelah anak kecil umur 4 tahun ini. Keep playing. Kamu main aja. Fales gak saudara? Fales, asalan aja. Tapi luar biasa. Paderewski pakai tangannya, tenang, mengisi kefalesan itu. Sehingga seluruh hadirin terkagum-kagum. Ini musiknya jadi improvisasi yang bagus, luar biasa. Mereka bertepuk tangan, ini fales, tang tong. Wah, ini diisi semuanya. Amin. Saudara mungkin sedang memiliki nada fales dalam hidup ini. Orang bilang fales, turun, wele. Gitu kan? Nah, tapi Sang Pencipta berkata, tenang. Aku sudah biasa yang fales-fales. Aku mengisinya. Aku menutupnya dengan hal yang indah dan yang baik. Sebab Dia adalah Allah yang sempurna. Allah yang sungguh-sungguh sanggup membuat kehidupan kita menjadi satu pujian yang indah di telinga Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh Engkau sempurna dalam rencanamu, dalam karyamu. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau serahkan hidupku. Sehingga apapun yang ada di masa laluku, kehebatanku, kekayaanku, tidak membuat aku sombong. Kehancuran, kegagalanku, kefalesan dalam hidupku
tidak membuat aku rasa bersalah dan terus terkubur di situ. Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh menyerahkan rencana hidup ini kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, Kau melihat tangan kami diangkat. Betapa kami rindu menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai jalan kehidupan kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kali Tuhan percaya akan rencana-Mu yang agung. Bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Terima kasih dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara percaya Tuhan kita sempurna? Amin. Kalau Paderoski, Dia bisa mengisi saudara hal-hal yang fales dalam hidup kita. Apalagi Dia Sang Pencipta Agung kita. Mari kita melihat hal yang kedua. Big heart. Seorang yang memiliki jiwa yang besar. Dia mau selalu belajar. Menerima kehendak Allah. Amin. Ya, saya pernah melayani saudara seorang wanita yang sudah punya pacar, pacarnya baik, ganteng, kaya. Lalu dia tanya saya, Bu, menurut Ibu teman saya ini pasangan hidup saya atau bukan? Saya cuma tanya satu hal aja, pasangan hidupmu takut Tuhan tidak? Nah itu Bu masalahnya, yang lain punya, cuma satu itu. Loh, justru yang satu itu yang ada di firman. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman. Tapi dia baik Bu, saya udah berkali-kali pacaran sama Kristen, egois, jahat, percuma. Ini enggak, tapi baik, enggak pelit, bertanggung jawab, jujur. Kamu mau hidup kehendakmu atau kehendak Tuhan? Kamu udah berdoa belum? Lalu jawabnya begini, saya takut Bu.
Kalau berdoa terus Tuhan bilang putuskan. Terus kamu berdoanya gimana? Tuhan please, aku cinta banget sama dia Tuhan. Jangan putus. Lah itu doa karepe dewe. Ya, doa itu bukan memaksakan kehendak kita supaya jadi. Doa itu belajar menerima kehendak Tuhan. Amin. Itu jiwa yang besar. Saudara, dalam hidup ini kita selalu ingin yang terbaik. Hope for the best. Tapi kita sering lupa. Not prepare for the worst. Mau yang terbaik. Nah, kamu harus jadi nomor 1. Kalau nomor 1-nya dari belakang gimana? Gak siap kan? Harap yang terbaik. Tapi kalau yang terburuk terjadi, Tuhan, saya percaya ada grand design Tuhan. Amin. Allah sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Itu loh, itu keahliannya Tuhan. Itu spesialisasinya Tuhan. Ciputra almarhum aja bisa mengubah Citraland yang dulu katanya buang orang-orang buang anak di sana. Sekarang harganya mahal kan. Betul saudara? Apalagi Tuhan kita. Coba kita lihat bagaimana seorang bernama Paulus. Dia punya jiwa yang besar di saat keadaan terhimpit di penjara di kota Roma karena pemberitaan Injil. Saudara-saudara sekalian, dia berkata apa dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Cara pandangnya tuh lain loh. Saudara kalau lagi kena masalah, bangun tidur yang saudara lihat dan rasakan apa? Masalah, aduh utang belum bayar, kontrakan, aduh anak sekolah belum ada uang, aduh sakit gimana ya, aduh suamiku gimana ya, aduh istriku, mertuaku, itu yang kita lihat. Tapi di dalam penjara, Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau aku harus mati, untung. Kita kan manusia pinginnya untung terus kan, tapi kalau disuruh mati gak mau ya. Paulus berkata kalau aku harus mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini bukan orang pelin-pelan, bukan. Tapi Paulus ingin betul-betul saudara menyerahkan seluruh hidupnya di dalam kehendak Tuhan. Tuhan kalau nurutin aku yang udah tua, gak punya istri, gak punya anak, di penjara lagi, dibelenggu lagi. Kalau aku nurutin diriku, ya aku enaknya mati ketemu Tuhan. Itu untung aku terlepas dari semua penderitaan. Tapi aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Betul ya saudara ya? Saudara kalau lagi ada persoalan rasanya mati itu jalan keluar kan? Atau Yesus datang, cepatlah Tuhan, datang. Tapi nanti kalau udah kaya, udah masalah selesai, please Tuhan jangan datang. Aku masih lagi happy. Ya, semoga Tuhan lupa ya. Kita gitu ya. Begitu kena nggak enaknya, datanglah segera Tuhan, datanglah Tuhan. Wah ya, apalagi kalau kena utang, Tuhan cepetan Tuhan datang. Biar utangku nggak usah tak bayar. Wah ya, mati itu untung. Paulus berkata apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi diam bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa? Karena saudara. Lihat, jiwa yang besar itu enggak egois. Enggak cuma mikirin, dia enggak pamer jasa di hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Aku sudah mau menaati, aku mau meninggalkan Tuhan masa laluku yang begitu hebat. Aku mau, sekarang aku sudah melayani, kok dapatnya kayak begini sih? Sering kelaparan, sering puasa, sering dilempari batu, kapal karam, sering disiksa. Kok gini sih? Lihat, di saat terhimpit, orang yang berjiwa besar selalu sudah menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, orang yang menerima kehendak Allah saat direndahkan. Saudara, Tuhan itu seringkali bersikap kepada kita ini sama kayak orang main yoyo. Tahu ya yoyo ya? Apa sih? Namanya apa? Ya. Kalau terlalu bawah,
angkat. Kasihan kalau terlalu bawah terus nanti gepeng saudara, hancurin. Tapi kalau udah mumbul terus, turunin lagi. Itu Tuhan sering bersikap seperti itu, jadi tenang aja. Paulus pernah ditinggikan luar biasa. Dia diangkat ke surga sampai ke langit ketiga. Dia bilang itu, waduh, dia lihat kemuliaan. Sampai saya mendengar suara yang gak boleh dikatakan. Begitu agung. Tetapi apa, dia langsung bersaksi bikin conference pers, KKR. Wah, saya diangkat ke surga. Tidak loh. Paulus menyimpan penglihatan itu berapa lama saudara? 14 tahun. 14 tahun dia tutup rahasia. Supaya apa? Supaya jangan nanti orang memuliakan aku. Hebat ya, hebat. Gak ada nih kayak Paulus nih. Ya, kalau dia buka gereja mungkin ruame sekali. Waduh, dia udah bolak-balik itu naik turun, hebat. Paulus bilang apa? Aku simpen itu 14 tahun. Tapi setelah itu pun saudara lihat ini ya. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah. Kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lihat saudara, orang yang berjiwa besar. Ketika dia direndahkan. Saudara-saudara sekalian, dia berkata apa? Ayat 10. Aku senang, rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena apa? Kristus. Oleh karena kehendak Kristus. Kalau engkau buat itu, Tuhan, it's good. Sebab itu jika aku lemah maka aku kuat. Amin. Inilah orang yang berjiwa besar. Tidak memaksakan kehendak daging. Wah, mau di atas terus ditinggikan. Terus dia pernah ada di langit ketiga. Tapi Yesus berkata, Paulus, saya begitu mengasihi kamu. Kalau kamu tidak tak kasih duri dalam daging, kamu nanti gampang sombong meninggikan diri. Akhirnya nanti kalau kamu mati walaupun masuk surga, kamu tidak dapat mahkota. Betul saudara? Tuhan mau justru melalui duri dalam daging. Kata duri saudara dalam bahasa Indonesia seperti duri kecil. Tapi kalau baca dalam bahasa asli, ini seperti golok yang dibolak-balikan di ulu hatinya. Sakit luar biasa. Itu sebabnya sampai 3 kali cabut. Ini iblis menggocok aku. Tuhan jawab apa? Cukup. Kasih karuniaku cukup. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tahukah saudara, di dunia ini justru ada banyak orang-orang yang cacat. Justru sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Saudara tahu Beethoven? Ya, dia itu kupingnya itu gak bagus loh saudara. Hebat ya. Kita yang kupingnya bagus gak bisa ciptain lagu ya. Beethoven yang justru saudara kupingnya gak bagus ini. Wah, luar biasa. Helen Keller. Dia saudara buta. Saudara-saudara sekalian, tapi dia bisa menulis begitu banyak buku. Begitu banyak saudara lagu-lagu yang luar biasa. Amin. Dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Kita belajar menerima kehendak Allah yang ketiga di saat kita menghadapi dapur api. Waduh, panas. Dapur api. Dapur isinya api. Ya, bukan dapur ada apinya loh. Ini dapur api semuanya. Daniel 3 ayat 17. Inilah orang yang berjiwa besar. Enggak ngotot. Sadra Mesa Abednego berkata, Allah, jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari tanganmu
yang menyala, dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Hebat ya, ini pernyataan iman. Ada banyak hamba Tuhan mengajarkan iman satu sisi. Percaya kamu dapat, pasti dapat. Gitu kan? Betul saudara, itu iman satu sisi. Tapi iman sisi yang kedua ada di ayat 18. Coba baca. Daniel 3 ayat yang ke-18. Iman satu sisi, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi sisi iman yang kedua, this is the highest faith. Inilah iman yang paling tinggi, melepaskan hak. Ketika berani berkata apa Sadrak Mesak Abednego? Tetapi seandainya tidak dilepaskan, hendaklah Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dia dan tidak akan menyentuh patung emas yang Tuanku dirikan itu. This is the highest faith. Amin. Iman yang tertinggi itu bukan iman maksa. Percaya dapat, pasti dapat. Amin. Tapi kalau nggak dapat gimana? Ciao. Cari yang lain. Lalu doanya selalu menuntut, Tuhan harus tahun ini. Harus tahun ini saya dipulihkan. Harus tahun ini saya dapat jodoh. Terus temannya bilang, kalau enggak, ya jangan salahkan saya kawin sama siapa aja. Saya kan udah minta sama Tuhan, Tuhan gak jawab, ya salah Tuhan toh. Waduh, ya, ini jiwanya kecil, kerdil. Saudara, kalau orang punya jiwa yang besar, dia berkata apa? Tuhan, saya minta, saya percaya Tuhan sanggup memenuhi permintaan saya. Tapi seandainya Tuhan gak berkehendak, rapopo Tuhan. Amin. Aku tetap setia sampai akhir. Sadrak Mesak Abednego punya iman yang luar biasa. Dan dia betul-betul mereka masuk ke dalam dapur api begitu panasnya, sampai yang mau masukin aja ikut mati loh. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak mati, gak akan mati, jangan khawatir saudara. Masuk ke dalam dapur api 3 orang, loh kok ada orang satu lagi dalam dapur api ini. Nah mereka bukan saja tidak mati, waktu dikeluarkan bajunya, rambutnya, tidak ada yang terbakar. Amin. Hiduplah dengan jiwa yang besar. Percaya bahwa Allah itu hidup, tidak pernah tidur, telinganya tidak pernah kurang panjang, tidak kurang tajam, tangannya tidak pernah kurang panjang menolong kita. Amin saudara. Jiwa yang besar yang terakhir. Inilah yang kita lihat di dalam diri Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Di saat menghadapi hukuman salib. Luar biasa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, 3 murid yang jadi sahabatnya, Yohanes, Yakobus dan Petrus. Lihat saudara, Yesus berkata apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, kalau belum ada pada titik ini, saudara tidak bisa punya empati. Orang kalau happy terus hidupnya, saya jamin gak cocok jadi konselor. Karena apa? Karena ketika orang curhat, dia akan bilang begini, kok bisa sih? Saya mah gak pernah sedih kayak gitu. Sebel banget saudara kalau ada kayak begitu ya. Kok gitu sih? Suami saya mah all the time very good. Kok bisa sih suamimu begitu? Nah, gimana? So kalau datang ke konselor ini cepat-cepat keluar ya. Betul nggak? Nah, saudara, Yesus kenapa sih harus mengalami kesedihan? Penderitaan manusia dia harus alami, dihianati, ditusuk dari belakang, dicium oleh Yudas pakai ciuman maut, nggak taunya diserahkan. Supaya apa? Dia sakit, dicambuk, dikasih mahkota berduri, diludahi. Supaya apa? Tujuannya supaya dia dapat turut serta merasakan kelemahan kita. Amin. Sebab kalau Yesus gak pernah alami, dia gak punya empati, gimana dia bisa menolong kita. Dia gak akan bilang begini, nah itu salahmu dewe, nah
aku enggak pernah rasakan. Itu pasti dosamu, makanya kamu alami ini. Tapi saudara, karena Yesus pernah alami, dia berkata apa? Aku mengerti. Aku pernah ada di posisimu. Tuhan, aku lumpuh, aku stroke. Yesus alami lu stroke. 6 jam. Ya bukan stroke gimana. Cuma kepalanya yang aja yang bisa digoyang-goyang. Tangannya, kakinya, tubuhnya dipaku 6 jam. Dan dia bisa rasakan, Tuhan aku sakit KB, pernah. Tuhan aku jiwanya sakit, pernah. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku. Ini pentingnya sahabat. Amin. Sahabat yang baik itu bukan karena cia-ciaan, waduh ngumpul KB. Saya dulu menikah saudara, 1 undangan, bukan 2, bukan 3, 5. Kapan lagi katanya lihat Agnes Maria kawin? Bisa dipastikan cuma 1 kali. Ya, jadi saudara sekalian, berapa undangan itu bikin saya sampai bingung. Loh ini kok banyak? Iya Bu, ini tetangga saya Bu, ini emak saya Bu, ini AI saya, susu saya, ini saudara saya dari luar pulau. Walah, 1 undangan 5. Wow, ya. Kalau lagi cia-ciaan semua mau. Yesus saudara waktu berada di Taman Getsemani, dia berkata hatiku sangat sedih. Seperti mau mati, tinggal di sini ya. Berjaga ya, berdoa ya bersama aku. Nggak kuat muridnya, tidur semua. Disitulah Yesus berkata apa lihat. Ia maju sedikit sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan berisi murka Allah yang harus dia reguk karena dosa manusia. Lalu Tuhan daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah jiwa yang besar. Thy will be done. Yesus enggak mesti saudara menanggung kutuk dosa manusia. Tapi tidak ada cara lain. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Dia harus mereguk cawan murka Allah itu. Amin saudara. Supaya benar-benar saudara, dia bisa menanggung dosa seisi dunia. Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Ikan kecil dalam aliran sungai tidak perlu khawatir. Dia berkata, Tuhan aku please jangan sampai kehausan. Tuhan sang pencipta berkata, minumlah ikan kecil. Aliran sungai di sini cukup bagimu. Amin. Atau ada tikus kecil khawatir kelaparan setelah zaman kelimpahannya. Masanya Yusuf memerintah sebagai Perdana Menteri. Saudara, tikus kecil sangat takut, waduh kali ini aku akan mati nih kekeringan. Karena sudah memasuki masa kemiskinan. Yusuf berkata, bergembiralah. Persediaanku masih cukup bagimu. Amin saudara. Seorang laki-laki berada di puncak gunung menghirup begitu banyak udara. Waduh, dan dia khawatir. Aduh jangan-jangan aku terlalu menghirup banyak udara. Jangan-jangan udaranya habis. Tuhan berkata jangan khawatir. Bernapaslah, ambillah sebanyak mungkin oksigen. Penuhi paru-parumu dengan udara segar. Udara itu cukup bagimu. Amin. Hari ini mari kita berkata Tuhan, saya percaya. Anugerahmu cukup bagiku. Jadilah kehendakmu. Karena engkau tahu yang terbaik dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.